Baik, kita lanjutkan ini kita ya. Oke, oke, sebentar saya. Oke, tadi sudah saya jelaskan mengenai teorinya. Sekarang kita ke bagaimana sih cara menghitungnya. Jadi gini, ada 3 tahap ya. Tahap initial investment tadi, terus cash flow kita nentuin cash flow from operation, dan satu lagi yang terakhir menentukan apa namanya, terminal. Aduh, maaf ya, saya agak kurang sehat. Oke, eh selalu di atasnya itu tunggu sebentar, saya pakai. Oke. Nah, selalu di atasnya ini ada initial investmentnya ini ya. Kita ngitung ini. Jadi begini. Kasusnya adalah pergantian mesin ya. Spowell Corporation, perusahaan pesawat terbang, mau mengganti mesin. Nah, di sini ada mesin yang lama dengan mesin yang baru. Di harga pembelian mesin harga pembelian mesin barunya 380. Saya tulis di sini ya. Mesin 380, diperlukan tambahannya 20.000 untuk install. Terus garis lurus 5 tahun, ininya apa namanya? 5 year straight line. Lalu mesin lamanya itu juga ada keterangannya dibeli 3 tahun lalu, sudah dipakai ya 3 tahun. Harganya 240.000 pada waktu itu. 240 3 tahun lalu. Perusahaan telah menentukan pembelian bersedia. Jadi mesin lamanya itu dijual ya 280.000 harganya. Lalu ketika pergantian ini terjadi, perusahaan akan menggunakan akun-akun yang sifatnya lancar. Sifat-sifatnya gampang dikonversi menjadi kas. Kayak misalnya ada hutang kecil-kecilan lah atau apa. Sehingga jumlah perubahannya ketika mengganti mesin ini ada aset meningkat 35.000, sedangkan kewajiban lancarnya meningkat 18.000. Ini akan menjadi perhitungan kita buat modal kerja mengganti mesin ini. Modal kerja bersih mengganti mesin ini. Modal kerja bersih ini adalah net working capital ya. Nah, oke, sekarang kita masuk. Saya mau lihat aset barunya 380, installnya 20.000. Old asetnya 240, dibeli 3 tahun lalu. Saya ngitung dulu ya, ini ya. Dijual saat ini 280.000. Nah, ini keterangannya ya. Ada rumusnya udah nih. Nah, ini buat yang aset baru, ini buat yang aset lama. Ini net working capital yang terakhir di sini. Jadi kita udah tinggal ngikutin aja. Jadi kita akan membandingkan nih. Jika aset baru dibeli, ada aset lama kita bandingin, ada juga aset lama. Jadi berapa sih sebenarnya yang akan kita jadikan investasi awal, kita keluarkan uangnya ya. Nah, jadi sebelumnya saya mau, karena aset lama ini sudah dipakai 3 tahun, saya mau ngitung nilai bukunya dulu ya. Jadi ada depresiasinya 5 tahun, 48.000 per tahun, akumulasi depresiasinya 144.000. 48.000 karena 3 tahun dipakai, jadi 48.000. 144.000. Kita masuk yang kedua. Jadi aset itu pada saat ini harganya sebenarnya nilainya itu sebesar 96.240 kurangi 144 ya. Itu. Oke. Kita ngitungnya sekarang. Oke, mana kita ngitungnya? Itu yang warna hijau. Hitungnya gimana caranya? Nah gini. Jadi aset yang baru, cost new asset. Costnya 380, instalasi cost ditambah 20.000, 380 jadi 400 ya.
Nah, terus after tax proceeds from sale of old asset. Jadi after tax proceeds itu eh, eh, aset lama kan dijual dan kalau nilainya lebih tinggi daripada nilai bukunya sekarang, harganya lebih tinggi daripada nilainya sekarang, berarti harus ada dikenain pajak gitu loh. Nah, kita lihat nih, sale-nya 280.000, tax-nya 73.600. Dari mana? Nah, ini nih yang agak bingung biasanya. Dari harga jualnya 280.000 dikurangi 96.000 itu nilai bukunya yang tadi dihitung di atas dikali 40%. Karena pajaknya 40%, 73.600. Ini kurangi ini 206.000. Kenapa kok dikurang? Nih lihat minusnya di sini dikurang. Selebihnya yaitu networking capital. Tadi networking capital yang karena aset tambah 35.000, karena beli itu 18.000 jadi 17.000. Kita jumlahkan semua jadinya 210.600. Ini adalah initial investment jumlahnya, atau kalau lengkapnya relevan cash flow yang relevan pada investasi awal. Itu ya, itu adalah bagaimana mencari initial investment. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya, cash from operation. Nah, ceritanya itu bersambung. Kita bakal ngitung cash from operation. Ketika dipakai misalnya, kita berharap, kita memperkirakan bahwa kalau pakai mesin baru, apa yang terjadi dengan pendapatan dan biaya gitu. Ada revenue, ada expense buat mesin baru. Sedangkan kalau buat mesin lama, ada revenue sama expense juga kalau kita pakai 5 tahun ke depan. Inilah daftar revenue expense buat mesin baru, ini daftar revenue expense buat mesin lama. Yuk kita hitung. Ngitungnya gimana? Ngitungnya adalah pakai income statement format. Pakai income statement format itu seperti ini. Ya, kita ikutin aja. Kita ikutin aja. Saya ngitung yang baru dulu ya. Saya ngitung yang baru. Oke, lihat revenue-nya 2520. Expense-nya 2300. 2520, 2300. 220.000. Earning before depreciation, interest dan taxnya 220.000. Kurangi depresiasi. Depresiasi mesin baru gimana? Nah, tadi di atas belum dihitung. Bayar mesin baru itu dibelinya 400.000, 5 tahun. Jadi 80.000 ya. 5 tahun, 80.000. Ketemu EBIT-nya, tax-nya 40%, 140.000 kali 40% hasilnya segini. Dikurangi, ini 56.000 ya hasilnya. Terus 84.000. Nah, untuk mencari cash flow, harus ditambahkan kembali depresiasinya nih. Tadi depresiasi sudah dikurangi di sini, harus ditambahkan kembali depresiasi di sini. Kenapa? Cash namanya depresiasi itu adalah non cash outflow ya. Jadi sebenarnya tidak ada pengeluaran kas di sana. Nah, untuk mencapai sebenarnya berapa kasnya harus ditambahin 164.000 gitu. 84 tambah 84.000, 104.000. Ini adalah cash flow from operation. Dari tahun kedua sampai tahun kelima harus sama, harus kita hitung juga. Kita hitung juga berapa cash flow from operation. Nah, kebetulan di soal ini, soal contoh ini sama nih. Soal ini sama. Sehingga bisa kita giniin aja ya. Kalau dihitung langsung semuanya, maka kita akan mendapatkan hal seperti yang ini nih. Nah, ini mesin baru, ini mesin lama. Nah, mesin baru semuanya terisi semua ya. Nih, sama semua sampai tahun kelima. Nah, mesin lama. Mesin lama sudah ada juga sampai tahun kelima. Tapi yang harus diperhatikan adalah, cara hitungnya sama. Yang harus diperhatikan adalah ini sama ini nih, 48.000 cuman 2 kali. Selebihnya kosong. Kenapa seperti ini? Karena ingat tadi depan bahwa mesin lama itu telah dipakai selama 3 tahun. Padahal umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi cuman sisa 2 tahun lagi penggunaan atau pembebanan biaya depresiasi. Nah, kayak gini.
selebihnya sama, dan ketemu juga ini. Nah, belum selesai sampai di sini, kita masih harus menghitung relevan cash flow-nya. Nah, tapi yang cash from operation, caranya gimana? Kita bandingkan aja. Ini saya bandingin mesin baru duluan, mesin lama. Nah ini, oke, oke ya. Jadi Anda bisa ngelihat waktu di initial investment kita membandingkan mesin lama dengan mesin baru. Ada manfaatnya. Manfaatnya itu manfaat tambahan berarti. Atau namanya incremental cash flow. Ya incremental, tambahan aliran kas. Nah, yang dihitung nanti tambahan aliran kasnya. Ini ada tambahan aliran kas. Sedangkan yang ini juga ada tambahan aliran kas dan initial investment juga ada tambahan aliran kas. The last, terminal cash flow. Soalnya berlanjut lagi. Jadi terminal pada saat akhir, pada saat termination, terminal itu termination. Pada saat termination, project mesin ini dijualin tuh, dilikuidasi semuanya mesin baru. Kalau pakai mesin baru dilikuidasi, kalau pakai mesin lama dilikuidasi. Kita pengen lihat lagi incremental cash flow-nya kayak apa. Incremental cash flow-nya ini adalah relevan cash flow-nya. Yuk kita lihat. Mesin baru itu harganya 50.000. Sedangkan mesin lama harganya 10.000. Ya, nih kita ini rumusnya. Kalau mesin baru jualnya 50.000. Ada taxnya loh 20.000 dari mana? Nilai bukunya kan sudah nol. Berarti 50.000 dikurang nol nilai bukunya kali 40%, 20.000. Begitu juga yang ini sama, tapi taxnya 4.000. Di sini 30.000, ini 6.000. Nah, terakhir, sewaktu project di saat awal pada initial investment, kita tuh mengeluarkan uang tambahan sebesar modal kerja bersih kita. Modal kerja bersih kita. Uang tambahan ini berupa 17.000 modal kerja bersih kita. Berarti kita mengeluarkan uang. Setelah proyeknya berjalan dengan bagus, misalnya setelah proyeknya berjalan, kita asumsikan bahwa modal kerjanya bersih ini terrecover, tercover tercover kembali pada saat operasional itu. Nah, kita masukin balik nih NWC ini ke dalam sini. Jadi yang initial investment keluar uang, yang terminal masuk uang ya. 41.000. Nah, Pak, kalau ada pertanyaan, Pak, jadi sebenarnya ini tuh buat apa, ngitung apa? Nah, tadi tahap pertama kita baru ngitung cash flow, tahap kedua kita eh, ngitung layak nggak sebenarnya pergantian ini dilakukan. Di slide selanjutnya kamu akan melihat yang lebih familiar, bentuk yang lebih familiar. Nah, lihat. Bentuk ini lebih familiar dong. Nah, ada 210-600. Dari mana? Pengeluaran per outflow pertama, initial investment. Yang ini adalah semuanya dari cash flow from operation. Dan yang terakhirnya 41.000 dari terminal ditambahin 80.000 dari cash flow operation. Setelah itu diuji kelayakannya. Nah, kelayakannya tuh bisa pakai NPV ya, payback period. Ada 3. Nggak usah pusing sebenarnya, kalian sudah melakukannya sewaktu kita belajar present value. Yang narik garis ke sini semua itu. Narik garis, tiap narik garis ke presentnya. Terus dikalikan dengan R-nya. Oke ya, sama berapa tahun eksponensial, berapa tahun seperti itu. Semoga penjelasan ini membantu. Silakan tanya saya ataupun asisten saya kalau misalnya ada yang tidak mengerti. Terima kasih.